Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, bersemangat, Allahu Akbar. Kemarin anak-anak sudah melihat dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadzah Widya tentang bencana alam wabah COVID-19. Hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu bencana alam, subtema banjir. Yuk kita simak sama-sama. Anak-anak tahu tidak ya, apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh aktivitas alam dan mengakibatkan kerugian besar bagi manusia. Ada beberapa macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, antara lain gunung meletus, gempa bumi, longsor, puting beliung, tsunami, banjir, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang banjir. Banjir terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Ada huruf apa saja ya pada kata banjir? Yuk kita sebutkan sama-sama. B, A, N, J, I, R. Banjir. Banjir dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain banjir air. Banjir air merupakan banjir yang terjadi karena tingginya curah hujan sehingga dapat menyebabkan meluapnya air sungai, selokan, dan saluran pembuangan air lainnya. Selanjutnya, banjir lumpur. Banjir lumpur adalah banjir yang membawa muatan lumpur. Banjir ini terjadi karena keluarnya lumpur dari dalam bumi. Salah satu contoh adalah banjir lumpur Lapindo di Sidoarjo. Yang ketiga, banjir bandang. Banjir bandang disebabkan karena jebolnya bendungan air. Aliran air yang disebabkan banjir ini sangat berbahaya karena bisa meruntuhkan bangunan dan rumah-rumah. Yang keempat, banjir rob atau banjir laut pasang. Banjir rob atau banjir laut pasang adalah banjir yang disebabkan oleh air laut yang naik ke daratan saat laut pasang. Dan yang kelima, banjir lahar. Banjir lahar adalah banjir akibat lahar gunung berapi yang aktif. Banjir ini terjadi saat gunung mengalami erupsi atau meletus. Beberapa hal yang dapat menyebabkan banjir diantaranya, yang pertama, banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan, baik membuang sampah di jalan, di selokan, atau membuang sampah di sungai. Yang kedua, penyempitan aliran sungai yang disebabkan banyaknya bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, penebangan pohon secara liar. Anak-anak tahu tidak bagaimana caranya
Agar kita dapat mencegah banjir ya. Kita dapat mencegah banjir dengan beberapa cara. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah. Yang kedua, mendaur ulang sampah sesuai jenisnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah anorganik dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Dan yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi banjir, yaitu dengan melakukan reboisasi atau menanam pohon kembali dan melakukan tebang pilih. Yang kedua, membersihkan air dari tumpukan sampah. Dan yang ketiga, hindari membangun rumah di pinggir sungai. Anak-anak, pernahkah kalian melihat saudara atau berita tentang kebanjiran? Apa ya yang bisa kita lakukan? Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, yang berbunyi, barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu kesusahan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Nah, dari hadis tersebut di atas, kita sebagai muslim wajib membantu sesama yang sedang ditimpa musibah. Anak-anak tahu tidak bagaimana cara kita membantu orang yang terkena musibah banjir? Ya, salah satu caranya, bila kita dekat dengan lokasi banjir, kita dapat membantu mengevakuasi korban ke tempat yang kering. Selain itu, kita juga dapat memberi bantuan berupa uang, makanan, atau bahan kebutuhan pokok lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan tentang banjir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala macam bencana alam. Pesan Ustazah, di masa pandemi seperti saat ini, tetap jalankan protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Sekian dari Ustazah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.